Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abiasa Aryadipo Pranata dengan NIM 40 dan rekan di sebelah kanan saya Fadil Muhammad Fadil Nur dengan NIM 44 dan di sebelah kiri saya. Ahmad Marzuki dengan NIM 41. Jadi di sini kita akan berdiskusi beberapa tentang keberagaman budaya yang ada di seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin diawali oleh Mas Fadil. Ya, langsung saja ya kita masuk ke pembahasan pertama kita. Bagaimana sih pengaruh tradisi lokal terhadap pelaksanaan ibadah masyarakat Jawa dan Madura? Nah, mungkin langsung saja bisa dijawab oleh saya. Mungkin pengaruh tradisi lokal terhadap pelaksanaan ibadah masyarakat Madura itu memiliki pengaruh yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Pengaruh ini menciptakan sebuah sinergi antara praktik keagamaan dan praktik kebudayaan. Mungkin salah satu contohnya itu adalah ritual saman. Nah, ritual saman ini melibatkan beberapa bacaan zikir beserta syair-syair dan dilanjutkan. Nah, tradisi ini diadakan untuk memohon keselamatan dan juga keberkahan, menunjukkan keterkaitan antara iman dan kebudayaan. Mungkin begitu salah satu contohnya dari pengaruh tradisi lokal terhadap masalah ibadah, sangat penting. Mungkin dengan masyarakat Jawa, Tadi soalnya bagaimana pengaruh tradisi lokal ya terhadap pelaksanaan ibadah di masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa ini kalau menurut saya itu dipengaruhi oleh budaya. Jadi yang seperti kita tahu masyarakat Jawa ini dipengaruhi oleh tradisi budaya yang dibawa oleh Wali Songo lewat wayang kulit. Nah itu jadi di dalam pelaksanaan wayang kulit itu ada nilai-nilai keislaman. Nah di situ jadi pelaksanaan ibadah Terpengaruh. terpengaruh itu di situ. Iya, kalau menurut saya itu. Nah, tadi kan kita udah bahas berkaitan dengan tradisi, pengaruh tradisi lokal terhadap pelaksanaan ibadah di Jawa. Bisa dilanjut tentang pembahasan kedua oleh Mas Ahmad Marzuki. Oke, terima kasih Mas Arum. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua. Mungkin ini pertanyaannya lebih ke minoritas sih Mas Arum ya. Jadi pembahasannya itu bagaimana masyarakat Papua yang latar belakangnya bisa dibilang minoritas ya daripada masyarakat Jawa sama Madura. Iya. Jadi kenapa Islam di Papua itu minoritas? Jadi itu awal datangnya adanya kepercayaan agama, kepercayaan Tuhan itu awal mulai dari pengaruh Belanda. Belanda itu membawa agama Kristen, bukan Islam. Jadi Islam itu masih setelahnya, jadi udah duluan dengan pengaruh Belanda. Beda dengan Jawa dengan Madura, apalagi Sulawesi lah, pokoknya bagian barat lah. Papua itu masih nggak kena gitu loh, jadi letaknya kayak terlalu terpencil lah di dunia barat. Kan Islam datang ke Indonesia kan salah satu dasar perdagangan, nah itu nggak terlalu kena di Papua. Makanya itu Islam di Papua itu jadi minoritas, apalagi orang-orang misionaris Kristen itu praktekin keagamaan dengan di dalamnya tuh kayak ngadain ciptain kayak layanan kesehatan, terus pendidikan. Jadi orang-orang sana tuh terpengaruh, wah ini agamanya bagus nih, gini. Jadi nggak segampang percaya. Sedangkan Islam kan cuma lewat mungkin kayak dakwah, terus kalau enggak apalah, pokoknya belum tentu menarik. Jadi mereka kayak ya udahlah yang enak aja gitu, udah terdoktrin bagus juga kan. Jadi gitu, jadi bisa dibilang minoritas karena itu sih. Mungkin langsung ke pokok
pemimpin lah istilahnya, bukan pemimpin sih, menjadi patokan lah kehidupannya nanti di sana akan ngapain dan kenapa di Madura ini sangat kental. Dan mungkin dari masyarakat mayoritasnya itu muslim semua, muslim kan memandang salah satu tokoh agama yang terpandang di sana gitu. Jadi kenapa mayoritas? Karena ada beberapa tokoh agama seperti Yahya Khalilintar banyak gitu dari banyak banyak. banyak. Nggak jauh beda ya sama Jawa Madura gitu. Iya, Jawa Madura melalui apa tadi Wali Songo itu Ah, iya. dari perdagangan itu dari abad 13 sampai 16 begitu. Ya terima kasih penjelasan dari masyarakat Papua, masyarakat Madura yang ini ya mungkin sangat jelas gitu ya bagi saya. Sekarang kita masuk ke pembahasan ketiga. Mungkin Mas Arif. Mungkin ada satu pertanyaan nih yang aku masih nanti Kepo nih berarti ya. kepo banget dong. Mungkin gimana nih peran tokoh agama dalam praktik ibadah di masyarakat Papua dan khususnya Jawa nih. Jawa kan mayoritasnya muslim tuh. Gimana peran tokohnya di sana? Dan juga mayoritasnya gimana peran tokohnya di sana? Apakah dikesampingkan atau lebih dipandang atau bagaimana? Oh, bisa dijelaskan antara masyarakat Papua dan Jawa. Betul. Papua dulu deh. Jadi peran tokoh agama dalam praktik di Papua kan. Iya. Perannya tokoh agama itu apa gitu kan? Ya, benar. Ini udah bisa digambarkan ya. Di Papua ya hampir sama kayak di mana-mana. Jadi peran tokoh agama ya mimpin sholat, mimpin khutbah. Jadi Jadi kayak dakwah gitu iya, juga ya. jadi penceramah ya, pokoknya peran tokoh ya berdakwah lah. Pokoknya ada apa-apa bisa diingetin gitu loh. Jadi peran tokoh ya Sama. nah, pada umumnya lah. Berarti gak ada perbedaannya berarti. Nggak ada perbedaan ya, misalnya ada kurban yang mimpin kurban, peran tokoh yang tahu tentang cara berkurban ya dia yang mimpin gitu loh. Di peran tokoh ya itu memimpin para umat. Walaupun minoritas tetap harus ada kewajiban gitu. Siap. Mungkin dari masyarakat Jawa gimana nih, mas-mas Jawa ini? Iya tetap sih nggak jauh beda kan ini peran tokoh agama di Jawa juga punya peran yang sangat penting gitu ya. Karena peran tokoh agama ini nggak apa mereka tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin doang, jadi pemimpin doang tetapi juga sebagai penjaga tradisi lokal. Jadi mengikuti adat tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisi Nilainya kebudayaannya kalau dia gitu integrasi dan interkoneksi. Oh, yes. Udah kayak Prof Masuk. gitu. kita aja itu. Prof siapa itu? Prof sama tuh. Ya, masa. Mungkin cukup sekian apa masih ada pertanyaan lagi nih? Madura Madura belum belum. ditanya. Oh iya. Peran penting. Peran penting ya. Berarti peran tokohnya tuh di Madura tuh jadi peran tokohnya ya 12 lah sama Papua dan Jawa. Dan pun kan saya sudah bilang tadi itu peran tokohnya tuh di Madura itu sangat terpandang. Orang-orang alim, tokoh-tokoh ulama itu sangat terpandang. Bahkan orang-orang tokoh agama pun lewat di depannya. Para santri ataupun para orang yang diajarkan itu Bertawadu takdim. gitu ya. Nah, bertawadu gitu. Jadi jangankan dipandang dengan keadaan ibadah, mereka jalan pun orang-orang sekitar itu tunduk takdim gitu kan, tawadu akan kehadiran tokoh ulama. Jadi adatnya kental nah lah. kental banget dong. Keren. Jangankan ibadah, berjalan pun orang-orang selalu tawadu banget. Gitu intinya. Udah kayak Siapa itu? Syabul Qadir aja ya. Itu dia. Mau anak Langsung kecil, memandang itu enak gitu. terus banyak tinggi, biar ketemu orang dewasa coba. Ya. Badannya banyak, pahalanya banyak. Padahal- tawaduk. Padahal nggak tahu tuh ibadahnya itu gimana kan. Pokoknya mikir yang positif. Mungkin ada pertanyaan lagi gak? Ini sih kalau dari aku nih cuma kepo ke masyarakat Madura aja sih. Karena sama-sama mayoritas gitu kan. Oh iya benar.
Nyadran itu apa itu? Nah, nyadran itu tradisi ziarah ke makam leluhur. Jadi biasanya tuh dilaksanakan menjelang bulan Ramadan sih. Berarti sebelum dong, pra Ramadan. Pra Ramadan. Ya itu ritualnya itu kayak membersihkan makam leluhur, gitu, berdoa bersama, makan bareng di sana gitu sih. Terus leluhur itu maksudnya yang sesepuh tanah Jawa apa siapa atau Apa satu keluarga? atau Habib atau apa maksudnya leluhur itu? Maksudnya leluhur itu mungkin kayak apa ya? Pandang. Yang pada zaman dahulu gitu kali ya, kayak sesepuh lah gitu. Jadi kayak ziarah ke makam Wali Songo. Gitu. Wali Songo kan sesepuh gitu ya. Terus ya ada kalau di Jawa tuh ada apa ya? Sedekah bumi. Bumi sedekah apa gimana? Bukan dong, nggak ada dong. Mensyukuri hasil-hasil hasil panen raya gitu. Jadi biasanya kalau di bulan-bulan panen raya tuh kalau nggak di sawah di laut Apa yang tradisi? itu ada namanya selamatan. Jadi kita kayak tumpengan gitu, makan doa bersama. Dari hasil panen tersebut. Ya, ibaratnya tuh kayak mensyukuri nikmat Allah yang diberikan gitu. Kalau dari masyarakat Madura nih, Mungkin dari masyarakat Madura ada nih salah satu tradisi yang unik, namanya itu rokat tasik. Mungkin kita ulas dari perkataannya. Rokat itu sama seperti rangkat tuh apa rokat tuh ya? Sebuah perumpamaan, apa namanya rokat itu? Rokat mensyukuri lah, mensyukuri. Nah tasik itu laut. Jadi kita tuh mensyukuri atas apa yang ada di laut tersebut. Jadi intinya tuh bentuk syukuran terhadap laut. Jadi kita tuh nanti ininya tuh jadi di Madura tuh akan ada namanya melaksanakan upacara khusus di pinggir-pinggiran laut tersebut untuk mensyukuri atas nikmat yang ada di laut. Kan sampean kan nanti kan bilang nikmat yang ada di bumi kan. Nah ini ada tersendiri namanya rokat tasik, mensyukuri atas kenikmatan yang ada di laut tersebut gitu. Mungkin kalau pelaksanaannya sendiri pelaksanaannya tuh kurang lebih 1 tahun 2 kali kalau nggak salah gitu. Soalnya saya udah beberapa tahun nggak pulang di Madura ini, mungkin lupa lah gitu. kalau dari masyarakat minoritas nih, mungkin ada satu hal yang ngerti nggak? Bahasa keunikan lah tradisi di sana. Ada sih, cuman ini hasil baca saya. Jadi saya sebenarnya belum pernah benar-benar Mengalami gitu ya. Di daerah atas saya kan daerah pesisir barat, itu ada namanya tradisi bakar batu. Nah, di mana tuh tradisi bakar batu itu dilakukan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Uniknya lagi dulu tradisi bakar batu makin daging babi, Mas. Jadi bahan makannya itu dari daging babi. Nah, adanya Islam itu kan ingin menggabungkan nilai-nilai Islam dengan tradisi, tidak menghilangkan tradisinya. Oh, iya, iya. Jadi tradisi bakar batu itu tetap ada tapi diganti dengan jadi kayak masih apologi tuh orang Islam yang jiwa-jiwa. Iya, gimana gak sih? Gak ada semua. Oke. Itu udah jelas ya sih? Jawaban-jawaban dari kamu udah jelas. Masih ada dari masyarakat Papua atau ada pertanyaan lagi di Madura, Jawa ini? Atau sudah dicukupkan saja? Sudah sih. Sudah ada jelas lah ya. Mungkin kalau misalnya Oh di pembahasan selanjutnya diskusi aja guys. simpel-simpel aja. Dua mah orangnya simpel aja ya kan. Gak pernah Nyusahin kalian. nggak begitu kalian kan. Mungkin closing statement nih. Mungkin ada pantun lah dari masyarakat Madura ini. Oke. Gimana? Masuk boleh gak? Boleh gak sih? Boleh. Gak sih? Langsung Oke. aja. Pantunnya nih kalian bilang cakep ya. Bahasa Madura yang cakep apa? Mapan. Mapan. Oke. Bilang mapan ya. Oke.
Klepon cetot gula merah. Papan. Gula nyokon lopot. Gula sini ulang. Ulang gitu ya, enggak boleh gitu. Ngecek. Di Jawa gimana di Jawa? Jawa emang gitu. Lupa nih. Lucu banget bahasa Madura parah. Parah guys. Parah. Oke lanjut kita langsung aja. Kelamaan di Jawa ya. Iya, kelamaan kenapa di Jawa ya? Jawa tenan nih guys, Jawanya lagi. Langsung Oke, lanjut aja. ya. Gula cepot. Kan tanah lagi. Waduh. Langsung aja. Brewok nih. Langsung aja. Kelepon cetot gula merah. Papan. Beda salah lopot nyokon sapora. Papan. Artinya tuh, Artinya. tuh kelepon cetot. Kelepon tuh kelepon itu. Jajan tuh ya. Ah. Kan di dalamnya tuh ada gula merahnya kan. Ah. Nah, kelepon gula merah. Kalau ada kesalahan mohon maaf gitu ya. Itulah closing statement dari bahasa Madura. Mungkin saya tutup langsung nih ya. Iya, betul. Biar tidak panjang lebar pembahasan kemana-mana. Mungkin dari kita dicukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.